yaitu mata kuliah metode pelaksanaan dan kegagalan konstruksi. Untuk yang pertama, kita sudah pengantar, kemudian selanjutnya kita melanjutkan yaitu tentang kegagalan konstruksi. Jadi nanti kita bahas tentang kegagalan konstruksi, termasuk ada beberapa contohnya gitu ya. Baru langsung nanti selanjutnya studi kasus, nanti masing-masing kelompok harus mencari kasus tentang kegagalan konstruksi, baik di gedung, jalan, maupun jembatan, ataupun bangunan sipil lainnya. Baik, mata kuliah ini salah satu bagian ya, salah satu bagian dari mata kuliah metode pelaksanaan kegagalan konstruksi adalah kegagalan konstruksi itu sendiri, yaitu mencakup kegagalan yang terjadi pada pekerjaan tanah, pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung, pekerjaan jalan, konstruksi jembatan, pekerjaan saluran dan drainase, pekerjaan instalasi teknik, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang memerlukan penanganan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan teknik sipilan atau arsitektur. Oke. Jadi intinya adalah bagaimana kita melihat, bagaimana kita bisa menganalisa, bagaimana kita bisa memberikan solusi terhadap kasus kegagalan konstruksi yang terjadi. Kemudian ada beberapa hal yang nanti menjadi tujuan daripada mata kuliah ini, khususnya di bagian mata kuliah ini, yaitu di kegagalan konstruksi adalah mengidentifikasi adanya kemungkinan cacat atau kegagalan suatu pekerjaan konstruksi. Jadi tujuan pertama itu adalah setelah kita melakukan survei, jadi kita bisa memberikan rekomendasi bahwa adanya kegagalan, adanya cacat dalam bangunan tersebut, gitu ya. Nanti akan kita bahas cacat itu apa, kegagalan itu apa. Kemudian dapat mendeskripsikan secara rinci dan teknis adanya cacat atau kegagalan konstruksi suatu pekerjaan konstruksi. Ini deskripsi ya dari yang pertama tadi ya. Kemudian menjelaskan kemungkinan penyebab timbulnya. Nah, jadi ini adalah bentuknya analisa sudah. Ketika sudah ada masalah, maka kita mengidentifikasi, selanjutnya adalah menganalisa kenapa. Nah, gitu ya. Setelah itu, baru terakhir memberikan usulan saran atau solusi terhadap adanya cacat kegagalan suatu pekerjaan konstruksi tersebut. Berarti kita memberikan saran atau solusinya. Nah, ini ada cacat konstruksi, ada kegagalan konstruksi. Cacat konstruksi adalah suatu kondisi penyimpangan atau ketidaksempurnaan hasil dan atau proses pekerjaan konstruksi yang masih dalam batas toleransi. Artinya belum atau tidak membahayakan konstruksi secara keseluruhan. Nah, ini kalau di dalam pekerjaan konstruksi, nanti tahunya adalah ketika nanti di tahapan pekerjaan konstruksi itu ada namanya procurement, ada namanya pengadaan ya, tender. Kemudian setelah tender itu ada namanya pelaksanaan kontrak, gitu ya. Nah, di dalam pelaksanaan kontrak nanti kalau pekerjaan konstruksi, apalagi nilainya besar, itu ada namanya kemajuan pekerjaan. Nah, kemajuan pekerjaan ini tahapnya sesuai dengan jumlah termin yang diajukan atau jumlah termin sesuai kesepakatan antara pemilik dan kontraktornya. Misalnya 4 kali, misalnya ya, dalam satu tahap pelaksanaan itu, satu tahap pelaksanaan ada 4 kali, maka dibagi misalnya 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, gitu ya. Dari 25%, 25% ini, untuk bisa mencapai 25%, ada namanya laporan kemajuan pekerjaan. Nah, gitu ya. Nah, di setiap laporan kemajuan pekerjaan ada namanya laporan pemeriksaan. Nah, di laporan pemeriksaan ini ada satu tahap, yaitu kita memeriksa keberhasilan kontraktor dalam lingkup 25%. Apakah ada dalam ruang lingkup 25% ini ada pekerjaan yang kurang? Nah, misalnya cacat, masang keramik yang belum.
Ini belum sampai diserah terimakan ya, ini masih dalam tahap proyek pelaksanaan konstruksi, masih tahap pelaksanaan kontrak. Nah, jadi di situ nanti akan diperiksa, kalau di situ bisa ditolak, ditolak. Nah, gitu loh. Nah, ini yang menyangkut pekerjaan cacat. Tapi kebanyakan cacat konstruksi ini nanti kita akan cek di BAST yang pertama, berita acara serah terima pekerjaan yang pertama. Gitu. Sebentar. Ini kalau annotate aja. Kelihatan enggak? Misalnya begini ya. Ini rentangnya ya. Nah, ini. Ini tahap kontrak. Misalnya ini kontrak ya. Kontrak. Kemudian ini adalah BA1. BAST 1. Nah, sini. Kemudian di sini ada BAST yang kedua. Yang kedua, BAST yang kedua. Jadi kalau pelaksanaan kontrak itu ada di sini, tadi yang saya katakan 25%, 50%, sampai dengan 100% ada di sini. Kemudian ketika ini kan berarti kontrak selesai. Kontrak selesai ada namanya masa pemeliharaan. Sebesar apa? 180 hari. Nah, ini siapa yang bilang 180 hari? Perpres. Ya, Perpres. Jadi sudah diatur masa pemeliharaan selama 180 hari untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan kontraktor selama masa pelaksanaan kontrak ini itu sudah sesuai dengan kontrak, dokumen kontrak itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi di BAST 1 itu berita acara serah terima 1 itu adalah menyerah terimakan pekerjaan konstruksi secara keseluruhan ketika kontraktor sudah dibayar untuk memasuki di masa pemeliharaan. Nah, nanti ketika ada cacat-cacat, ada pekerjaan minor-minor yang terjadi, misalnya tidak selesai gitu ya, bukan tidak selesai, ada yang retak, misalnya catnya ada yang sudah mulai pudar di masa 180 hari ini, maka kontraktor wajib untuk memperbaikinya. Itu ya. Jadi ada ketika kita mengecek sebuah ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana, yaitu kita mengecek realisasi di lapangan dengan dokumen RKS pada dokumen tender. Nah, itu ada dicatat. Nah, kemudian kita kalau bicara tentang kegagalan, kegagalan konstruksi adalah suatu kondisi penyimpangan, kesalahan, atau kerusakan hasil pekerjaan konstruksi yang dapat mengakibatkan keruntuhan konstruksi. Jadi ketika gagal adalah gagal keseluruhan. Tapi kalau cacat itu adalah bagian-bagian. Nah, gitu ya. Ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan seharusnya. Itu cacat. Kalau kegagalan adalah ya runtuh. Berarti secara fungsi dia tidak berfungsi secara normal. Nah, kemudian sudah diatur atau sesuai dengan regulasi yang sudah ada, kegagalan konstruksi menurut PP nomor 29 adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak, kerja konstruksi, baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Nah, ini ada yang lain lagi. Kalau tadi ini menurut cacat atau kegagalan secara umum, tapi kalau menurut PP bahwa apapun pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau tidak sesuai dengan kontrak yang seharusnya, maka dia termasuk kegagalan konstruksi. Nah, begitu. Jadi nanti kita harus bisa mensikapi. Tetapi cacat dan kegagalan adalah salah satu termasuk daripada kegagalan itu sendiri. Jadi harus adanya solusi yang harus dibuat. Nah, gitu. Atau solusi yang harus disarankan. Kemudian menurut PP pasal 39, kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
Nah, jadi kalau di sini lebih luas lagi, yaitu kegagalan itu sudah dinilai ketika bangunan itu sudah selesai, dinyatakan selesai. Nah, sudah BAST 1 tadi. Nah, gitu ya. Kalau penyerahan akhir beda lagi, yaitu BAST yang kedua setelah adanya pemeliharaan selama 180 hari, kemudian terjadi kegagalan setelah itu. Nah, itu termasuk juga kegagalan konstruksi. Nanti yang bisa diusut sampai dengan masa pelaksanaannya siapa, konsultannya siapa, tergantung dari hasil identifikasi kesalahan ketika terjadi kegagalan konstruksi. Oke. Nah, ini sesuatu kebiasaan yang tidak terpuji tentang masalah kegagalan konstruksi di suatu proyek adalah pihak-pihak yang terkait selalu ada cara untuk memilih langkah-langkah mengamankan dan menyelamatkan orang-orangnya yang terlibat dalam nah, intinya adalah dia lari dalam tanggung jawab gitu ya. Nah, yang sering adalah tidak jarang kondisi alamlah yang menjadi kambing hitam untuk menyelamatkan kecerobohan dan kelalaian manusia-manusia yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kegagalan konstruksi. Kalau kegagalan konstruksi itu memang diakibatkan daripada kondisi alam, force majeure, itu tidak ada hukumnya, gitu ya, tidak ada hukumnya. Contohnya ya kemarin itu jembatan Geladak Perak ya antara penghubung antara Kabupaten Malang ke Lumajang yang di situ hancur, kan gagal itu. Nah, itu yang diakibatkan oleh alam. Itu dari sisi hukum bagaimana? Tidak ada. Karena itu adalah termasuk bencana alam. Nah, begitu. Di kontrak pun juga begitu. Bagaimana kalau masa pelaksanaan itu, bagaimana kalau kegagalan itu terdapat pada masa pelaksanaan? Di dalam kontrak sudah diatur, yaitu pasal tentang force majeure. Yaitu hal-hal yang tidak bisa diinginkan ketika terjadi bencana alam. Sudah tidak bisa ditangguh gugat, sudah. Itu adalah ya nanti kembali ke kontraknya gugur. Nah, gitu. Kemudian kegagalan bangunan, nah ini adalah pengertian-pengertian yang lain ya. Adalah keadaan bangunan yang telah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan pengguna jasa. Jadi intinya salah satu kompetensi satu lagi, kompetensi yang harus kita ketahui terhadap kegagalan konstruksi ini juga kita harus memahami mulai bangunan daripada tender sampai dengan diserah terimakan itu prosesnya apa saja. Itu harus dipahami juga. Bahwa di dalam ada proses tender, kemudian pemenang, ditentukan pemenangnya, ada kontraktor pemenang, masa pelaksanaan kontrak, dan masa pelaksanaan kontrak itu ada beberapa pihak yang terlibat, ada kontraktor, konsultan, ada tim teknis, dan lain sebagainya, kemudian menjamin bahwa apa yang kita laksanakan sesuai dengan kontrak, sehingga tidak ada terjadi kegagalan kontrak, atau tidak ada kegagalan dalam melaksanakan setiap item-item pekerjaan dalam kontrak. Nah, itu juga harus kita pahami bersama. Karena tadi sudah saya singgung bahwa dalam masa pelaksanaan konstruksi, ada masa pelaksanaan konstruksi itu sendiri, masa pelaksanaan kontrak, kemudian ada BAST 1, berita acara serah terima pekerjaan 1, ada berita acara serah terima pekerjaan yang kedua. Nah, kegagalan itu ada di mana? Nanti itu adalah tergantung daripada kita memberikan rekomendasi. Kalau kegagalan itu di dalam proses tahap pelaksanaan, otomatis itu tanggung jawab daripada kontraktor. Ketika masa-masa sudah selesai, ya, itu butuh ada identifikasi lanjutan. Apakah ini memang kegagalan berdasarkan desain yang gagal, atau di metode pelaksanaannya, atau di yang lainnya. Nah, itu berarti kita kan harus memahami siklus daripada pekerjaan konstruksi itu sendiri dulu. Kemudian, nah ini kalau kegagalan menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik sebagian atau secara keseluruhan, dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, atau pemanfaatannya yang menyimpang akibat kesalahan. Jadi
keseluruhan hampir semua regulasi yang ada, baik PP maupun Undang-Undang Jasa Konstruksi, itu mengartikan kegagalan konstruksi itu lebih banyak setelah bangunan itu diserah terimakan. Nah, ini dapat kita tarik kesimpulan. Kenapa? Karena kalau di masa tahap pelaksanaan itu bukan kegagalan nanti, karena ada hukum yang lain yang terikat dalam kontrak. Ketika sudah di luar kontrak, maka bangunan bukan sudah di luar kontrak. Jadi ada studi investigasi yang lain. Tetapi kalau kegagalan atau cacat terjadi pada masa pelaksanaan kontrak, kita secara hukum dapat langsung untuk menuntut dari kontraktor itu sendiri atau pelaksana itu sendiri. Jadi seperti itu. Ini menurut kesemuanya, begitu. Hampir semua regulasi mengatakan bahwa kegagalan konstruksi itu dikatakan kegagalan konstruksi yang nanti adanya studi investigasi keseluruhan ya, itu adalah ketika masa pelaksanaan pekerjaan sudah selesai atau di luar masa kontrak. Oke. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi di pasal yang ke-6, bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural atau sipil atau mechanical, electrical masing-masing. Berarti ruang lingkup pekerjaan itu juga semua pekerjaan sipil, baik gedung, jalan, jembatan, ataupun ruang lingkup yang ada di dalam bangunan itu sendiri. Kalau kita bicara bangunan gedung, ya ada bangunan strukturnya, ada arsitekturnya, ada elektrikalnya, ada mechanical elektrikalnya atau ME-nya. Ketika dalam masa setelah selesai pekerjaan, kemudian ada kegagalan salah satu item yang tadi, baik struktur, arsitek, atau pekerjaan yang lain, maka itu juga termasuk dalam pekerjaan kegagalan bangunan. Itu. Kemudian ada juga dari yang lain, ini juga ya, yang lain. Ada pengertian yang lain. Bahwa dalam kacamata profesi teknik sipil, fungsi utama bangunan adalah memikul beban-beban dan pengaruh lingkungan luar. Jadi, bangunan yang gagal adalah jika tidak mampu memikul beban atau rusak akibat pengaruh lingkungan luar. Jadi, kalau menurut ini pengertian yang lain juga, supaya kita juga memahami atau memperluas pengertian kita terhadap kegagalan konstruksi. Ternyata di sini dipersempit. Nah, ya, pengertian dari kegagalan itu dipersempit, yaitu ketika struktur itu gagal. Jadi ketika kekuatan itu bangunan terletak pada strukturnya, kemudian strukturnya itu gagal, ya sudah, itu namanya kegagalan. Jadi ini dipersempit pengertiannya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kegagalan konstruksi. Nah, ini kalau ini terletak keseluruhan bangunan, bisa dimungkinkan ini adalah fondasinya. Nah, gitu ya. Bisa juga karena ini juga foto ya, jadi foto ini adalah atau terjadi gempa juga tidak tahu. Nah, tapi adalah salah satu, ini adalah contoh struktur yang gagal. Nah, gitu. Kemudian ini sama juga ya. Nah, tapi ada juga bangunan yang dimana tidak ada pengaruh apapun dari luar, dari sisi teknis kita tidak ada, kemudian dari sisi perencanaan tidak ada. Nah, tapi terjadi kegagalan karena kesalahan human error kita atau manusia dalam melakukan metode pelaksanaan yang lain. Contohnya adalah bangunan sudah berdiri seperti ini. Ini sudah berdiri. Kemudian di masa perkembangan operasional bangunan, kita butuh beberapa fasilitas misalnya. Nah, misalnya ada bangunan yang di sini di depannya. Kita akan gali tanpa memperhatikan bangunan yang ada di sebelahnya ini. Maka ini bisa dimungkinkan nanti akan terjadi retak di sini, patah karena apa? Ini tergerus bangunan. Kan di sini kekuatan tanah ini adalah untuk menopang fondasi yang sebelah kiri ini. Nah, misalnya begitu. Akhirnya terjadi roboh. Nah, ini adalah salah satu aja gerusan air akibat galian fondasi gedung patah. Nah, kan gitu. Ini adalah salah satu contoh kegagalan konstruksi karena akibat perbuatan kita sendiri. Nah, akibat perbuatan manusia itu sendiri tanpa memperhitungkan bangunan yang lainnya.
Kita mau menambah fasilitas tapi merugikan bangunan fasilitas yang lain. Nah, ini bangunan yang lain ya. Nah, kalau contoh cacat konstruksi adalah seperti ini, retak-retak, kemudian bangunan retak rambut, retak struktur, dan sebagainya. Oke. Kemudian ini adalah contoh tinjauan kasus cacat gagal konstruksi pada komponen pondasi. Ini yang sering terjadi ya, ini adalah rangkuman-rangkuman dari beberapa kasus yang sudah ada. Dimungkinkan di luar ini juga sangat banyak. Tergantung dari referensi yang kita baca atau yang telah kita pahami. Komponen pondasi, ada struktur pondasi, kemudian stabilitas kekuatan tanah, struktur penunjang pengaku pondasi. Ini yang sering. Kemudian struktur utamanya kekuatan kolom dinding penopang. Ini kira-kira terjadinya kegagalan itu di titik-titik ini. Dan keseluruhan itu hampir semua ini adalah kegagalan yang terjadi pada struktur bangunan. Yang pada struktur bangunan. Tidak perlu dicatat, nanti langsung saya share. Kemudian ini adalah kasus pada bangunan jembatan. Komponen struktur jembatan. Jadi sekali lagi ya, ada beberapa kompetensi yang kemarin sudah saya sampaikan. Kita harus memahami WBS. WBS atau ruang lingkup dari setiap item pekerjaan. Kalau bangunan gedung itu itemnya apa saja, ruang lingkupnya apa saja. Kemudian kalau bangunan jembatan itu apa saja, mulai bangunan bawah ada abutmennya, kemudian ada pierhead. Nah, kalau kita tahu jembatan. Kemudian kalau jalan itu apa saja, ada jalan itu strukturnya dari fondasi ini. Nah, itu harus dipahami semua. Ruang lingkup itu yang harus kita pahami semua, karena kita tidak akan mungkin bisa memahami membuat metode pelaksanaan atau identifikasi dari setiap item pekerjaan ketika terjadi kegagalan konstruksi tanpa kita tahu ruang lingkup dari pekerjaan itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi kalau komponen struktur bawah jembatan ada struktur fondasi pilar jembatan, stabilitas dan kekuatan tanah, stabilitas terhadap spesifik aliran air sungai, struktur perkuatan tanggul, kisdam dan lain sebagainya. Kemudian struktur utama jembatan. Kalau ada pierhead, kemudian ada balok girder, ada balok diafragma, itu yang semuanya harus kita tahu semua, gitu ya. Contoh kasus kerusakan jembatan, nah ini yang tadi sudah saya katakan jembatan Gadang Perak, Malang, Lumajang, itu kan hancur secara total. Beban tidak dari bawah saja, tapi dari atas, dari sapi dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk struktur tanah, ada struktur konstruksi jalan, stabilitas kekuatan tanah terhadap spesifikasi air, drainase, perkuatan tanggul, turap, dan sebagainya. Kemudian ini contohnya ya, ini contoh jalan ketika terjadi longsor. Yang sering itu kalau di sini yaitu antara Malang ke Jombang di daerah Songgoriti, ya Songgoriti Batu itu sering terjadi kasus yang Pujon juga sering terjadi seperti ini. Itu badan jalan yang tergerus air dari sungai yang berseberangan. Kemudian jembatan. Ya, ini adalah jembatan, keruntuhan jembatan. Kemudian ada pondasi. Nah, ini pondasi ya. Contohnya adalah banyak kasus kegagalan bangunan akibat kegagalan pondasi yang tidak dapat diperbaiki sehingga seluruh bangunan tidak dapat berfungsi lagi. Atau untuk perbaikan harus memerlukan biaya tinggi. Untuk mencegah kegagalan itu harus sejak dini diantisipasi, yaitu tahap penyelidikan tanah di lapangan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ada in situ. Nah, ada in situ, ada di lab. Gitu ya. Ada in situ, ada precast, gitu ya. In situ itu kalau kita melakukan sesuatu di tempat, pengecoran di tempat, nah itu in situ. Tapi kalau kita pakai precast, nah itu berarti metode precast, knockdown, nah gitu ya. Kemudian juga ada mengambil sampel itu dibawa ke lab, gitu ya. Tapi yang umum itu ada
pengecoran itu biasanya pakai in situ atau precast. Nah, gitu ya. In situ berarti kita melakukan pengecoran secara langsung, kalau precast ya kita pesan, gitu ya. Ini terjadi patahan. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh aja. Itu bisa dibaca sendiri. Contoh yang kita pernah, contoh yang pernah kita alami di Politeknik sendiri, yaitu di gedung UKM itu. Tapi itu adalah karena masa di pelaksanaan atau pekerjaan belum diserah terimakan, jadi tidak menjadi masalah. Yaitu ketika pengecoran lantai 1 gedung UKM. UKM itu AS yang aktif di himpunan. Nah, itu dulu pernah di masa pelaksanaan, kontraktor itu adalah salah satu titik perancah pada saat pengecoran, ada satu titik perancah ya. Di situ tanahnya kan urukan. Satu titik perancah itu bawahnya dia tanpa dikasih alas. Biasanya kalau kita mendirikan perancah atau scaffolding, kan di sini ada alasnya kan, entah itu papan atau plat fondasi atau plat lendes ya, dari plat besi atau bagaimanapun, atau biasanya papan 220 dan lain-lain. Ada satu titik perancah, ternyata dia tidak dikasih distribusi beban ini, gitu ya. Dari beberapa banyaknya perancah ini, karena beban, kemudian kan pada saat pengecoran kan ada satu titik, yaitu ketika kita memberikan ini kan, ada pakai pompa kan. Kalau pompa itu kan berarti ada tekanan. Nah, ada tekanan. Ternyata satu titik ini pas kebetulan itu ada di sini. Nah, kemudian ini turunnya tidak banyak, 5 cm. Nah, 5 cm. Nah, karena turun 5 cm ini kemudian tidak adanya penanganan secara cepat dan tepat, atau kontraktor atau pekerja tidak memahami ini atau tidak menyadari. Akhirnya apa? Penurunan ini terjadi di semua satu titik. Kalau ini saya gambarkan balok, maka satu modul bangunan, modul 4x6 balok ini gagal semua. Jadi setelah ini sudah dicor semua, ya sudah terjadi kegagalan dalam proses pengecoran untuk ukuran 4x10 atau 6x10, saya lupa itu. Nah, jadi satu modul bangunan itu ya hancur. Dan tidak bisa dilaksanakan besoknya lagi, karena besoknya beton ini sudah mengeras, baik di plat maupun di baloknya. Nah, gitu. Ya tentunya terjadi beberapa kerugian, tapi karena ini masih dalam tahap pelaksanaan kontrak, ya tidak masalah. Ini salah satu itu aja. Oke. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan, nanti gini, ada beberapa pertanyaan akan saya lempar ke teman-teman yang lain. Baik, biar antar teman bisa saling memberikan pendapat. Ayo, silahkan. Jadi intinya ada di kegagalan konstruksi. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit, yaitu tentang tugasnya. Jadi nanti hanya membuat deskripsi saja ya, deskripsi saja, kemudian minggu depan untuk dibahas di masing-masing kelompoknya, yaitu sesuai dengan target. Nah, ini ya. Jadi masing-masing kelompok. Oh, sebentar, saya share dulu. Ini konfirmasi dulu. Oke, sesuai dengan kelompok ini ya. Jadi kalau ada kelompok 1, 2, 3, dan 4, ada di sini sudah dibahas
kelompok 1 nanti membahas untuk jembatan, gedung, kelompok 3 air. Air ini boleh jangan air gitu ya, maksudnya ya bendungan apa-apa gitu ya. Nanti ternyata kalau air Anda membahas drainase kekecilan enggak boleh. Tapi langsung bendungan, pelabuhan gitu ya, langsung. Kalau jalan harus jalan tol. Nah, gitu. Harus jalan tol. Kalau jalan yang untuk pemeliharaan enggak boleh karena itu tidak memerlukan metode pelaksanaan secara detail gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk yang ini, kalau untuk yang tugas yang pertama ini yang yaitu identifikasi yang berkaitan dengan kegagalan konstruksi yang ada di Indonesia, gitu ya, itu tidak terbatas jalan, jembatan, bangunan. Jadi perlu dipahami masing-masing kelompok tadi tidak perlu dibatasi. Misalnya ternyata dari masing-masing kelompok adanya bangunan gedung semua, tidak masalah, gitu ya, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, yang perlu dibuat adalah kita membuat sebuah proposal survei tentang kegagalan konstruksi pada bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Untuk batasan tahunnya tidak dibatasi, silahkan cari saja di internet, sumbernya ya dari internet. Atau sumbernya misalnya Anda pernah bekerja, kemudian terjadi kegagalan, boleh silahkan saja. Atau dari pengalaman kakaknya, pengalaman saudaranya, terserah apapun itu. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Yang pertama pasti informasi proyek dulu ya. Ada informasi proyek. Setelah ada informasi proyek, yang pertama adalah yang pertama informasi proyek ya. Nah, ini proyek, sebutkan proyeknya apa dan bagaimana terjadi, misalnya bangunan gedung, jadi alamatnya di sini, terjadi ini ya, pokoknya informasi ya. Kemudian adalah yang pertama adalah ini, sesuai dengan yang tadi tujuan daripada kita. Ini aja. Mengidentifikasi adanya nah ini. Nah, sudah, pokoknya sesuai ini. Oke. Oke. Jadi yang pertama adalah informasi proyek. Anda deskripsikan saja proyeknya, kemudian mengidentifikasi adanya kemungkinan cacat atau kegagalan suatu pekerjaan konstruksi. Silahkan diidentifikasi kegagalan itu adanya di mana, nah, gitu ya. Kemudian mendeskripsikan secara rinci dan teknis adanya cacat kegagalan suatu pekerjaan konstruksi tersebut sesuai dengan objeknya. Kemudian menjelaskan kemungkinan, biasanya kalau kasus-kasus yang lama itu biasanya sudah ada penjelasan berkaitan dengan kemungkinan penyebabnya, itu sudah ada. Nah, yang tidak ada adalah kasus-kasus yang baru, itu belum. Masih ada kemungkinan. Itu diutarakan semuanya saja. Baru kemudian yang terakhir adalah memberikan usulan. Nah, bentuknya adalah nanti berupa presentasi seperti ini saja. Tidak usah membuat sebuah laporan.
Jadi masing-masing kelompok minggu depan minimal itu sudah bisa memberikan presentasi untuk mempresentasikan identifikasi dari kegagalan konstruksi yang ada. Gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi studi kasus ya, carinya di internet saja sesuai yang ada. Kemudian nanti untuk menghindari misalnya ini sudah saya kerjakan ya, nanti antar kelompok silakan komunikasi. Nah, gitu ya. Untuk filenya berupa PDF atau ini Pak, PPT Pak? PPT aja. Jadi minggu depan nanti langsung presentasi sederhana gitu aja, nggak usah yang bagus-bagus. Pokoknya ada informasi yang berkaitan dengan 1 sampai dengan 5 ini, gitu aja. Ini intinya kan kalau kita mengidentifikasi sendiri kan kesulitan memang. Nah, gitu ya. Jadi cari beberapa informasi yang ada di internet banyak sekali. Nah, boleh yang luar negeri, boleh yang ada di Indonesia, terserah. Oke. Kalau misalnya ini pengalaman pribadi, boleh Pak. Misalnya saya pernah ikut PKL atau magang. Oh boleh, silakan saja. Yang dikatakan tadi, karena kegagalan adalah luas, maka kita mengartikan sebuah kegagalan itu adalah cacat konstruksi, boleh. Misalnya ada beberapa pekerjaan kontraktor yang di situ tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, tapi tetap diterima oleh pemilik. Boleh itu diidentifikasi, silakan saja. Nah, gitu. Oke, silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Paham ya, teman-teman semuanya? Iya, Pak. Oke. Jadi, minggu depan itu adalah presentasi secara ini aja. Nanti boleh perwakilan antar kelompok atau dari beberapa bahasan dibagi untuk belajar untuk presentasi juga nggak masalah, terserah itu ya. Yang penting presentasi yang besar itu nanti, gitu. Itu yang perlu bahwa setiap anggota harus presentasi, harus mengutarakan pendapatnya. Tapi kalau minggu depan itu dari masing-masing kelompok Anda sudah bagi untuk menyampaikan dari 5 informasi ini, ya silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi masing-masing kelompok harus minggu depan harus presentasi, itu aja. Oke ya, jadi ini intinya hanya mencari saja, mencari informasi aja. Kemudian dari informasi itu Anda deskripsikan sendiri, itu aja. Ditambahkan ada beberapa materi yang bisa diambil, gitu ya. Silahkan, pokoknya ya dibuat sebaik mungkin lah. Minimal 5 informasi ini ada. Tapi kalau selain 5 informasi ini Anda lebih lengkap ya silakan, tidak masalah. Materi ini akan saya share. Bentar ya, saya share aja di sini. Loh, kenapa kok nggak bisa ya? Apa terlalu besar ya? 7 MB itu terlalu besar ya? Oh, nanti saya share di WA aja. Kalau ini nggak bisa, ini saya share di... Mungkin karena Oh gitu ya? Cek sebentar. Oh iya. Oke, sudah. Nah, bentar lagi. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk tugasnya itu kan tadi per kelompok sudah dibagikan ya Pak ya bagian-bagiannya. Nah tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa untuk
mencari tugasnya itu maksudnya misalnya kelompok saya ke bagian jembatan, Pak. Itu nanti kalau kita nggak nemu yang jembatan tuh boleh yang lain gitu, Pak, maksudnya, Pak. Gini, yang bagian yang tadi ini, sebentar saya lagi ya. Yang ini adalah untuk pekerjaan yang metode pelaksanaan. Ya, perlu dipahami ya. Pembagian jembatan, kelompok 1 itu nanti materinya jembatan, 2 berkaitan dengan gedung, 3 berkaitan dengan misalnya dam atau main dam atau bendungan atau pelabuhan. Ini jalan itu adalah untuk presentasi nanti tugas besar. Tugas besar yang apa metode pelaksanaan itu loh yang kita bicarakan kemarin. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, tapi kalau untuk tugas yang sekarang yaitu identifikasi tentang kegagalan konstruksi, kelompoknya tetap, tetapi materinya bebas gitu loh maksud saya. Karena ini kan mencari. Kalau misalnya nanti saya batasi gedung jalan jembatan ya kalau ada kan kesulitan. Nah, begitu loh. Tapi kalau kemarin kan kita persiapkan sebanyak dalam 1 semester. Jadi untuk mencari ada beberapa kekurangan-kekurangan itu masih ada waktu. Tapi kalau dalam 1 minggu kemudian dibatasi ruang lingkupnya, itu juga akan jadi kesulitan pada Anda sendiri. Itu aja sih. Itu ya. Jadi Anda misalnya nanti kok ternyata minggu depan itu kasusnya gedung semua, ya tidak masalah. Tidak masalah. Gitu. Itu ya, Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Yang lain tidak ada? Materi sudah saya share ya, tolong di-download dulu. Iya, sudah, Pak. Oke. Baik, ada 2 materi, tapi yang kedua itu berkaitan juga dengan kegagalan konstruksi, tapi hanya contoh-contoh. Nanti juga akan saya share aja di grup WhatsApp ya materinya. Nanti tugasnya kalau mungkin mulai minggu depan, insya Allah akan saya buatkan Google Classroom sudah. Jadi materi-materi semuanya sudah ada di situ. Ya, kalau yang ini sudah pernah saya share apa belum ya? Yang apa modul belum? Ya. Modul metode pelaksanaan dan kegagalan konstruksi sudah apa belum? Sudah pernah saya kasihkan? Belum ya? Oke. Setelah ini saya share juga ya. Oke, setelah ini saya share juga. Atau setelah ini saya buatkan ke Google Classroom langsung, jadi nanti Anda semua bisa join di situ. Oke, saya kira untuk materi bisa saya sampaikan, yaitu kegagalan konstruksi. Jadi tolong mulai setelah ini kalau misalnya Anda masih mau pakai Zoom, silahkan, gitu ya. Mau diskusi silahkan, atau misalnya saya breakout juga nggak masalah. Misalnya Anda mau diskusi, kalau nggak juga tidak masalah. Jadi silahkan didiskusikan mulai dari sekarang kan masih ada waktu. Jadi jangan ditunda untuk mengerjakan tugasnya. Biar minggu depan langsung. Kalau ini Anda tunda, akhirnya nanti nggak selesai di minggu depan. Jadi saya nanti akan menunjuknya sesuai dengan nama yang tertera paling pertama. Kelompok 1 itu berarti yang bertanggung jawab adalah Mbak Retno Wulan Andari. Kelompok 2 adalah Novia Safarah. Kelompok 3 adalah Rahmat Fajar Afebianto. Kelompok 4 Yazid Alzidan Tiatama. Nah itu. Pokoknya minggu depan tugas tidak selesai ya sesuai dengan nama-nama yang tadi itu. Tanggung jawab sebagai koordinator kelompok. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada saya cukupkan, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Adakah pertanyaan? Fahmi? Untuk sekarang itu udah, Pak. Ya, oke. Jadi nanti mungkin diskusi ini akan lebih banyak di metode pelaksanaan ya, karena kegagalan konstruksi adalah kita hanya menilai saja. Kita menilai, mendeskripsikan, mendeskripsikan, kemudian menganalisa dan memberikan saran. Itu saja. Nah, tapi kalau metode pelaksanaan itu adalah
sesuatu yang dinamis ya. Sesuatu yang dinamis itu ya tidak tetap gitu ya. Tidak tetap adalah semua pendapat. Nah, jadi opini, semua metode pelaksanaan adalah opini. Baru ketika sudah dilaksanakan dan berhasil itu bisa menjadi sebuah teori kan gitu. Tapi kalau semua apa yang nanti kita buat, oh saya membuat metode pelaksanaan seperti ini, ya silahkan. Saya mempunyai pendapat yang berbeda, oh silahkan. Nah, jadi saya minta nanti ketika nanti di materi metode pelaksanaan lebih banyak kita harus banyak-banyak diskusi, nah, gitu ya. Tentunya diskusi itu akan bisa berjalan apabila kita tahu beberapa ruang lingkup dari metode pelaksanaan itu sendiri. Ya sedikit-sedikit nanti akan kita bahas secara detail lah ya, gitu ya. Bahkan begini aja, contoh yang paling sederhana begini. Bagaimanakah sering Anda lihat juga, bahkan kita juga sering lihat, bagaimanakah cara metode pelaksanaan memasang plafon yang dari akustik yang ada di Politeknik itu loh, lantai per lantai, lantai 2, lantai 3 itu kan bahannya dari akustik tuh. Bagaimana cara memasang plafonnya? Metodenya bagaimana? Selama Anda tidak pernah melihat, membaca dan sebagainya, pasti tidak bisa cerita, gitu loh ya. Satu, itu sederhana. Yang kedua, bagaimanakah cara memasang komposit panel pada dinding yang ada di teknik mesin itu? Kan ACP itu, aluminium komposit panel kan, ACP-nya finishing-nya dindingnya teknik mesin yang keseluruhan sampai lantai 8 kan ACP semua itu. Apakah kita pernah melihat, pernah menganalisa sehingga oh bisa cerita sehingga cara memasangnya seperti ini loh. Nah, itu loh. Ini adalah hal-hal yang sederhana yang kita itu sering cuek. Nah, gitu. Kemudian satu, kalau itu pekerjaan gedung, kalau pekerjaan jalan, namanya alat untuk penghamparnya aspal itu apa? Kemudian alat penghamparnya beton apa namanya? Kita sering melihat, ya kan? Apalagi medsos sekarang lagi rame, lagi pengaspalan ulang sirkuit Mandalika. Lah, alatnya itu apa? Kemudian alat pengupasnya itu apa namanya? Lah itu, maksud saya itu termasuk kalau ada hubungannya dengan kita, itu kan termasuk metode pelaksanaan. Ya mohon untuk dibaca lah ya, begitu. Sama-sama medsos tapi mana yang ada sedikit manfaat bagi kita, maka ya mohon untuk dipelajari. Oke, begitu teman-teman semuanya. Ketua kelas yang hari ini tidak masuk siapa? Itu Pak, Anjas sama Samir. Sebentar. Sekarang tanggal 8 ya? 8 sama 9? 8. 8, 3. Siapa nomor absen berapa? Anjas absen 3 Pak, sama Samir absen 22. Anjas ya? Ya Pak. Absen nomor yang kedua siapa? Samir Absen? Pak. Absen 22. 22. Samir. Oke. Baik, teman-teman semuanya silakan untuk dilanjutkan dengan mengerjakan tugas, diskusi. Kalau nanti mau join lagi, join aja, enggak apa-apa ya. Saya keluar dulu, enggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oh iya, tadi saya belum menyampaikan. Saya mohon maaf off cam karena saya mulai dari kemarin isoman. Jadi ini posisi di kamar tidur. Jadi saya tidak enak kalau on cam ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pak. Ya.